Halo, selamat datang. Di channel ini, kita tidak hanya membahas penyakit, tetapi memahami bagaimana tubuh bekerja, hingga ke tingkat sel, jaringan, dan interaksi kompleks dengan lingkungan. Hari ini, kita akan membahas tentang kanker kulit pada lansia. Sebuah kondisi yang sering dimulai dari perubahan kecil, yang tampak sepele, namun menyimpan proses biologis yang kompleks. Paparan sinar ultraviolet selama bertahun-tahun menjadi faktor utama yang merusak DNA sel kulit melalui pembentukan mutasi kumulatif. Pada usia lanjut, mekanisme perbaikan DNA menurun, fungsi imun melemah, dan kemampuan tubuh mengenali sel abnormal berkurang. Akibatnya, sel yang seharusnya dihancurkan, justru bertahan, berkembang, dan membentuk tumor. Kanker kulit bukan hanya masalah permukaan, tetapi refleksi dari perjalanan panjang interaksi tubuh dengan lingkungan. Memahami ini adalah langkah awal menuju pencegahan, deteksi dini, dan harapan hidup yang lebih baik. Ia adalah seorang lansia yang telah melewati banyak fase kehidupan. Kulitnya bukan sekadar pelindung, tetapi arsi perjalanan panjang, terpapar matahari, angin, dan waktu. Dalam visual sinematik, kamera perlahan mendekat, menyorot detail tekstur kulit yang berubah, kerutan, flek, dan elastisitas yang menurun. Ia adalah seorang lansia yang telah melewati banyak fase kehidupan. Kulitnya bukan sekadar pelindung, tetapi arsi perjalanan panjang, terpapar matahari, angin, dan waktu. Dalam visual sinematik, kamera perlahan mendekat, menyorot detail tekstur kulit yang berubah, kerutan, flek, dan elastisitas yang menurun. Namun di suatu titik, akumulasi mutasi mencapai ambang kritis. Dan di salah satu area kulitnya, muncul lesi kecil yang menjadi awal dari perjalanan penyakit. Lesi itu tampak sederhana. Sebuah noda kecil dengan warna sedikit berbeda. Namun seiring waktu, terjadi perubahan bertahap. Bentuknya menjadi tidak simetris, warnanya bervariasi, dan ukurannya perlahan membesar. Dalam visual, kamera melakukan close-up ekstrim, menunjukkan detail perubahan. Secara klinis, ini mengikuti kriteria ABD, asymmetry, border, color, diameter, evolution. Setiap parameter menjadi indikator penting keganasan. Namun pada lansia, perubahan ini sering dianggap sebagai penuaan normal. Kurangnya kesadaran menjadi faktor keterlambatan diagnosis. Padahal, ini adalah fase paling krusial, di mana intervensi dini dapat memberikan hasil optimal. Kanker kulit terdiri dari beberapa tipe utama. Karsinoma sel basal, yang tumbuh lambat namun destruktif lokal. Karsinoma sel squamosa, yang memiliki potensi invasi lebih dalam. Dan melanoma, yang paling agresif dan berisiko metastasis tinggi. Dalam visual, ditampilkan perbandingan visual antar jenis. Setiap tipe memiliki karakteristik histopatologi berbeda. Namun semuanya berakar pada mutasi DNA. Paparan UV menyebabkan kerusakan pada gen pengatur siklus sel, seperti gen P53 dan BRAF. Mutasi ini mengganggu mekanisme apoptosis, sehingga sel abnormal tidak mati dan terus berkembang. Pemahaman jenis kanker sangat penting dalam menentukan prognosis dan terapi. Sinar ultraviolet, terutama UVB, menyebabkan pembentukan dimer pirimidin pada DNA. Struktur heliks DNA menjadi terganggu. Normalnya, nukleotide excision repair akan memperbaiki kerusakan ini. Namun, pada lansia,
efisiensi sistem ini menurun. Dalam visual, ditampilkan animasi DNA yang rusak dan gagal diperbaiki. Mutasi yang tidak terkoreksi akan diwariskan saat sel membelah. Akumulasi mutasi ini menjadi dasar transformasi sel normal menjadi sel kanker. Proses ini berlangsung perlahan, bertahun-tahun, tanpa gejala. Hingga akhirnya, muncul manifestasi klinis yang terlihat. Sel yang telah bermutasi, mulai membelah tanpa kontrol. Membentuk koloni sel abnormal. Lesi menjadi lebih menonjol, permukaan tidak rata, dan dapat mengalami ulserasi. Dalam visual, ditampilkan pertumbuhan progresif sel kanker. Secara biologis, terjadi disregulasi siklus sel melibatkan fase G1, S, dan M. Protein pengontrol seperti P53 dan P21 tidak lagi berfungsi optimal. Akibatnya, sel terus membelah meskipun mengalami kerusakan. Ini adalah ciri khas keganasan dan menjadi dasar pertumbuhan tumor. Sel kanker tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyerang. Mereka menembus membran basal dan masuk ke lapisan dermis. Dalam visual, ditampilkan penetrasi sel ke jaringan lebih dalam. Enzim seperti matriks metaloproteinase (MP) membantu menghancurkan matriks ekstraseluler, memungkinkan sel kanker bergerak bebas. Invasi ini merusak jaringan normal dan menyebabkan perubahan struktural kulit. Secara klinis, lesi menjadi lebih dalam dan sulit diobati dengan terapi lokal. Sederhana, ini menandai progresi penyakit. Pada tahap lanjut, sel kanker memasuki pembuluh darah atau limfe dan menyebar ke organ lain. Dalam visual, ditampilkan perjalanan sel melalui aliran darah. Melanoma memiliki kemampuan metastasis tinggi. Organ target meliputi paru, hati, dan otak. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara sel kanker dan lingkungan mikro. Metastasis adalah penyebab utama mortalitas dan menjadi tantangan terbesar dalam terapi kanker. Ketika kanker menyebar, dampaknya tidak lagi lokal. Tubuh mengalami penurunan berat badan, kelelahan kronis, dan penurunan fungsi organ. Dalam visual, nuansa warna menjadi lebih dingin dan redup. Secara medis, terjadi sindrom cachexia kanker, melibatkan inflamasi sistemik dan gangguan metabolisme protein serta energi. Kondisi ini memperburuk prognosis dan menurunkan kualitas hidup pasien. Diagnosis dimulai dari pemeriksaan klinis. Dilanjutkan dengan dermatoskopi untuk melihat struktur lesi lebih detail. Biopsi dilakukan untuk konfirmasi histopatologi. Dalam visual, ditampilkan prosedur secara edukatif. Analisis mikroskopis menentukan jenis dan derajat keganasan. Ini adalah langkah penting untuk menentukan terapi. Penentuan stadium kanker kulit menjadi langkah krusial dalam manajemen klinis. Stadium ditentukan berdasarkan ukuran tumor, kedalaman invasi, dan keterlibatan kelenjar getah bening. Pada melanoma, parameter Breslow thickness sangat penting. Semakin tebal tumor, semakin tinggi risiko metastasis. Ulserasi dan mitotic rate juga menjadi faktor prognostik. Dalam visual, ditampilkan grafik progresi stadium dari awal hingga lanjut. Pemeriksaan tambahan seperti CT scan membantu mendeteksi penyebaran jauh. Staging memberikan gambaran perjalanan penyakit dan membantu dokter menentukan terapi yang paling efektif.
Terapi kanker kulit bersifat multimodal. Eksisi bedah menjadi pilihan utama pada stadium awal, dengan margin yang adekuat untuk memastikan seluruh sel kanker terangkat. Pada stadium lanjut, digunakan radioterapi dan imunoterapi. Imunoterapi seperti checkpoint inhibitors mengaktifkan sistem imun untuk melawan kanker. Dalam visual, ditampilkan interaksi sel imun dengan sel tumor. Pendekatan terapi bersifat individual, berdasarkan kondisi pasien dan stadium penyakit. Tujuan utama terapi adalah eradikasi tumor dan peningkatan kualitas hidup. Pemulihan merupakan proses panjang, melibatkan aspek fisik dan psikologis. Pasien memerlukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kekambuhan. Dalam visual, ditampilkan proses penyembuhan luka. Edukasi pasien sangat penting, termasuk pemeriksaan kulit mandiri. Nutrisi, istirahat, dan dukungan sosial berperan besar dalam pemulihan. Tubuh perlahan menyesuaikan diri setelah terapi dan membangun kembali keseimbangan. Pencegahan adalah kunci utama. Menghindari paparan sinar UV berlebihan menjadi langkah pertama. Penggunaan tabir surya SPF 30 harus dilakukan secara rutin. Dalam visual, ditampilkan lansia menggunakan perlindungan kulit, pakaian pelindung, dan menghindari matahari siang hari juga sangat penting. Edukasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan. Karena kanker kulit adalah penyakit yang dapat dicegah dengan kesadaran yang tepat. Deteksi dini menyelamatkan nyawa. Pemeriksaan kulit secara berkala dapat menemukan lesi pada tahap awal. Perubahan sekecil apapun harus diperhatikan. Dalam visual, ditampilkan lansia memeriksa kulit dengan cermin. Konsultasi medis segera dapat mempercepat diagnosis. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini, karena waktu adalah faktor paling penting dalam kanker. Kanker kulit adalah hasil perjalanan panjang antara tubuh dan lingkungan. Namun, dengan pengetahuan dan kesadaran, penyakit ini dapat dicegah dan dikendalikan. Dalam visual akhir, kamera menyorot lansia berjalan di bawah sinar matahari pagi dengan perlindungan yang tepat. Narasi menjadi tenang, namun penuh makna. Setiap perubahan pada tubuh adalah pesan, dan setiap pesan adalah kesempatan untuk bertindak. Jangan abaikan, karena dari hal kecil kita bisa menyelamatkan kehidupan.